Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Oke, mau duduk di sini? Di sini aja Mas. Oke. Saya duduk sini ya. Oke. Ini dengan Mas Bensa ya? Betul Mas. Oke, Mas Bensa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ini tadi dari mana? Dari rumah. Dari rumah langsung sini tadi. Mendarat mampir dulu. Di sini. Langsung ke sini. Oke. Macet? Enggak. Lumayan sih. Apalagi lihat sekarang kalau pagi itu hari-hari kerja yang kerja. Iya sih ya, berangkat tadi saya juga yang tadi sempat kayak macet juga. Gimana sih namanya? Sidoarjo. Tarjo. Tarjo. Kota. Bagian kota. Dekat kota sih bukan. Ya, Dekat kota ya. kesana di kota. Oke. Maksudnya di kota tapi ya. Ya, Nggak mau disebut pinggiran. ya mana ya sih? Soalnya orang-orang kalau nyebut itu udah ikut ide Mas. Mana udah ikut Sidoarjo gak pakai kabupaten. Kabupaten apa? Gak pakai yang aja. Iya, kalau enggak langsung kota itu. Iya. Oke. Langsung ke Surabaya gitu. Berapa jam tadi? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kok macet banget gitu ya? Iya macet. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Bensa telah mendatangi saya. Ya, walaupun tadi kondisi dengan macet banget ya dari Sidoarjo rumahnya langsung berangkat ke sini menemui saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya juga mau menempatkan di sini. Mendatangi saya. Oke. Dan kemudian ini Mas Bensa kegiatannya apa ya? Kalau kegiatannya sendiri itu tiap hari Mas. Ya, Itu kerja sama kuliah. kerja sambil kuliah. Jurusan apa? Jurusan bimbingan konseling. Dan selain di semester 5 ya kalau saya lihat ya. Itu Sering juga. Semester 5 ini semester yang ini ya, semester yang ya sudah mendekati apa ya? Sudah mendekati masa berat-beratnya ini. Apalagi jika saya bekerja juga ya, harinya sangat ini berarti ya sebenarnya harinya sangat ya bisa dibilang sibuk lah sekarang ya. Kalau itu sih, tapi ya nggak sibuk banget sih Pak. Pastinya juga pas di kuliah pastinya banyak-banyaknya tugas juga kan ya. Bahkan ada kesulitan Mas dari Mas Bensa sendiri. Awalnya sih untuk rencananya, lama-lama sih udah biasa. Ya biasa ya sudah bisa dibagi lah lagi ya. Oke, juga kan yang semester 5 kan udah nggak di awal kan ya, dan di mau di akhir kan, artinya bisa membagi lah ya, mana punya mengerjakan tugasnya, mana punya kerja juga kan. Oke. Kemudian kan di sini kan juga dari Mas Bensa kedatangan di sini kan jelasnya apakah mau ada yang disampaikan kepada saya ataukah hanya ingin mengajak keluar saya untuk ya mungkin ngopi-ngopi atau main gitu. Ada hal yang ingin saya ceritakan. Oke, ada hal yang ingin disampaikan dari Mas Bensa ya, ada yang ingin bagikan ceritanya kepada Mas Bensa. Oke, sebelum itu saya sedikit menjelaskan. Di sini saya hanya ada waktu sekitar 30 menitan. Apakah di sini Mas Bensa berkenan
dalam waktu tersebut. Ya kalau umpama tidak berkenan ya mungkin di lain waktu kita reschedule ulang diadakan ulang. Mungkin cukup juga waktu. Oke, cukup ya 30 menit. Oke, baiklah. Kemudian untuk selanjutnya di sesi ini yang menyelesaikan masalah itu yang mengambil keputusan dari Mas Bensa, yang bisa mengubah perilakunya Mas Bensa itu dari Mas Bensa sendiri, bukan dari saya. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja, hanya sebagai untuk menjembatani saja supaya di sini Mas Bensa bisa ada sedikit, ya setidaknya ada sedikit perubahan di situ ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin silakan dengan saya ketika ingin tanya ingin ada yang ingin disampaikan ceritanya kepada saya. Ya kalau walaupun sedikit mengantur ya. Kalau kita cerita sesuatu kamu itu ya, masih di sini ya. Ya mungkin silakan. Jadi saya itu memiliki rasa apa ya, cemas, terus dan orangnya siapa yang takut Pak ya akan masa depan. Cemas atau takut? Jawabannya sih takut Pak. Takut kalau misal besok itu saya tidak lulus tepat waktu dan tidak sesuai harapan orang tua. Jadi Mas Bensa ada rasa ketakutan di sini dalam apa namanya kuliah ini tidak bisa lulus tepat waktu, tidak bisa ya ada kegagalan di masa depan itu. Kalau boleh tahu ini penyebabnya seperti apa? Penyebabnya? Ya karena kan dulu saya itu itu sih Mas. Saya tuh nggak ada niatan untuk kuliah. Saya nggak niatan untuk kuliah dan orang tua saya itu menyuruh saya buat kuliah. Ya udah akhirnya saya berkuliah. Cuma yang bikin saya takut itu saya itu kuliah tidak sesuai dengan apa yang saya mau Mas. Jadi dari jurusannya itu saya mulai beradaptasi lagi dengan jurusan dengan apa prodi yang saya sampai sekarang ini ya. Kalau boleh tahu jurusan apa sebelumnya yang Mas Bensa inginkan? dulu itu saya itu suka di bidang otomotif. Oke, sekarang maksudnya di BK. Itu berarti sebetulnya Mas Bensa tidak ada niatan untuk kuliah, dan juga kalau kuliah pun inginnya mengambil jurusan otomotif, jurusan teknik pemasinan. Tapi di situ malah masuknya di jurusan BK. Kenapa kok bisa tidak masuk di jurusan otomotif? Karena dulu itu Mas desa kan ada banyak SBT atau apa itu Jadi yang seleksi itu ya. Ya saya itu pernah sempat pernah daftar di mana di PAL sama di Indonesia, cuma dua-duanya itu nggak diterima. Dan si orang tua saya itu nyaranin ikut mandiri, tapi saya nggak mau karena biayanya itu lumayan. Ya sih ya, kalau di situ kalau biaya mandiri lebih besar ya. Orang tua menyarankan saya buat jalur itu saya nggak mau, akhirnya saya minta buat jalur lain dengan jurusan yang beda. Nah, akhirnya itu si jalur tua menyarankan buat ambil jurusan BK. Ya udah saya situ mulai beradaptasi sama teori dari Materi-materi lah, materi-materi yang ada di
etika tersebut ya. Oke. Kemudian apakah juga sampai sekarang ini masih ada rasa bertahap itu? Iya sih mas saat ini. Sampai saat ini. Oke. Takutnya takut yang ya sekitar takut atau bahkan sampai ada perilaku yang ditimbulkan mungkin. Kalau perilaku sih mengatur ya. Cuma kalau kata kepikiran itu saya biasanya lebih suka menjadi Kalau pada saat perasaan itu tadi muncul, maksudnya pikiran-pikiran yang tadi muncul, Mas bisa lebih memilih menyendiri terlebih dahulu ya. Sebab jika di situ takut muncul membuat Mas bisa merasa kayak temanmu gitu ya. Oke, baiklah. Berarti Mas Bensa ambil jurusan tiga ini tadi karena faktor orang tua, orang tua punya keputusan ini. Kan tadi Mas Bensa bilangnya takut kedepannya bagaimana kalau gagal di situ menyelesaikan kuliah dan juga gagal di masa depannya tidak bisa apa-apa ya kalau di jurusan ini ya gitu. Oke. Jadi kan tadi Mas Bensa bilangnya kan takut akan gagal di masa depan karena Mas Bensa sebetulnya tidak ingin kuliah tapi di orang tua ingin kuliah. Nah, Mas Bensa tapi inginnya di otomotif kan. Nah, tapi habis itu ternyata tidak lolos nih seleksi, kemudian beralih ke jurusan BK, di jurusan jurusan BK itu kan. Nah di situ setelah di jurusan BK, Mas Bensa ada rasa takut untuk gagal ketika di masa depan itu. Nah di situ apakah di situ Mas Bensa ada bukti yang mengatakan bahwasanya ketika jurusan yang kamu inginkan yang tadi misalnya Mas Bensa katakan tadi yang otomotif tadi itu tidak tercapai kemudian dialihkan ke lainnya, itu membuat Mas Bensa itu nanti kedepannya itu gagal. Apakah sudah ada buktinya? Misalnya kayak ada omongan seperti itu. Ya, kalau ini ada kan ya, jadi kan cuma artinya kayak ya wis cuman apa ya namanya overthinkingnya Mas Bensa saja kan, pemikiran Mas Bensa yang berlebihan kan, seperti itu kan ya. Kemudian juga ketika apakah juga di situ orang yang tidak berkuliah di jurusan yang diinginkan itu gagal di masa depan? Benar kan? Iya. Masih ada persentase keberhasilan kan, walaupun di situ tidak berkuliah di sesuai yang diinginkan. Iya kan, masih ada persentase keberhasilan kan di situ. Terus apa yang membuat Mas Bensa takut di situ? Dari Indonesia sendiri ada ketakutan ini itu apa ya, dalam zamannya saya juga sering pemikiran terus itu berkebanyakan. Oke, tapi kan adanya cuma thinking saja ya, pikiran Mas Bensa ya adanya kayak yes. Kalau Mas Bensa ini kayak kalau dilebihkan apa yang kejadian yang belum terjadi seperti itu kan ya. Oke.
Kemudian apa namanya, jika di situ ini umpama saja, Mas Bensa ini kan jika di situ Mas Bensa bekerja keras, ya, terus kemudian mau berjuang juga di situ, apakah di situ apa namanya, tidak ada kemungkinan kalau itu berhasil? Maksudnya di situ kayak gimana ya? Mas Bensa ini orangnya mau bekerja keras, nah, maksudnya kayak mau berjuang walaupun tidak di jurusan yang diinginkan. Iya mau. Mau kan ya, maksudnya mau, yes, mau menyelesaikan ya sampai tuntas, ya, mau berjuang kan. Nah, dengan adanya Mas Bensa itu tadi mau berjuang, mau yes, berusaha dengan pol-polan semaksimal mungkin. Apakah di situ tidak ada kemungkinan bahwasanya kedepannya akan berhasil? Ada kan? Iya. Ada kemungkinan kan di situ jelas. Kecuali kalau di situ Mas Bensa tidak ada berjuang sama sekali seperti itu. Ya. Masih ada kemungkinan kan kalau di situ Mas Bensa mau berjuang, itu kan? Iya. Kemudian apakah di sini juga Mas Bensa ini tipikal orang yang tidak mau belajar atau yang justru malah ingin belajar walaupun agak sedikit terpaksa mungkin? Suka sih belajar kalau tapi saya itu kalau masuk lagi ke apa ya, ke jurusan atau mata kuliah baru itu rasanya gimana ya? Ya ada yang berbeda lah seperti itu kan ya. Tapi mau setidaknya mau belajar kan gitu, walaupun ya ada rasa tidak senang gitu ya, masih mau belajar gitu. Betul. Oke. Kalau gitu Mas Bensa melihat dirinya Mas Bensa ini sebagai, ini kalau kalau Mas Bensa di sini melihat Mas Bensa adalah seseorang yang mau belajar, yang seperti yang Mas Bensa katakan tadi, mau belajar walaupun tidak senang, mau belajar hal baru walaupun ya sedikit terpaksa. Apakah di situ rasa takut itu masih muncul? Maksudnya ya apa yang gimana ya? Apa rasa takut itu masih besar banget seperti itu? Kalau di situ Mas Bensa melihat dirinya Mas Bensa itu sebagai orang yang suka belajar baru, walaupun di situ agak rasa tegang. Ya, di situ apakah ya seperti yang saya katakan tadi, apakah di situ ada rasa yang kemungkinan untuk gagal? kalau gagal sih Takut untuk kegagalan di masa depan dan takut gagal banget gitu. Kan itu Mas Bensa udah belajar, wajib ada gagal aja ya. takut gagal aja. Bukan kan? Nggak sebesar yang Mas Bensa apa namanya pikirkan kan ya. Oke, berarti di sini harusnya
Mas Bensa apa yang dirasakan? Maksudnya kayak ya sebetulnya ini sih, saya nggak harus takut yang berlebihan. Misalnya saya gini, Iya, seharusnya saya itu tidak tidak punya pikiran kayak nikah ke yang berlebihan. Jadi ya menunjukkan takut saya itu. ya berarti sekarang apa namanya nggak harus takut kayaknya. Sekarang apa yang dirasakan? Mungkin kayak ya sekarang bisa atau gimana? Mungkin itu juga gelisah aja. Oke, bisa juga ya dengan ini saya mungkin dengan khawatir dan sangat ya. Oke, baiklah kalau itu. Kemudian eh, tadi kan juga sempat Mas Bensa bilang, misalnya kalau perasaan itu tadi muncul, pikiran tadi muncul, Mas Bensa menyendiri. Mungkin dari Mas Bensa sendiri apa yang dilakukan? Ya setidaknya bisa membuat apa namanya pikiran tadi itu tidak sampai membuat Mas Bensa menyendiri. Ya mungkin sekarang yang menjadi saya lebih sekarang lebih penting lebih berbangun sama orang-orang sama teman-teman biar lupa juga dan apa biar nggak selalu berpikiran apa yang saya takutin selama ini. Oke, bagus. Jadi langkah yang Mas Bensa ambil juga ya bisa bagus sekali, bagus sekali ya. Jadi Mas Bensa ini ketika pikiran tadi muncul, Mas Bensa pergi sama teman-teman seperti itu ya. Jadi, itu langkah yang bagus sekali biar tidak rasa takut tadi muncul yang secara berlebihan lagi. Oke. Itu kemudian selanjutnya untuk saya berikan pekerjaan di rumah itu ya mudah saja ya. Nanti tolong ketika di situ Mas Bensa ada pikiran tersebut muncul kembali, nah itu Mas Bensa tulis ya di buku atau di lembaran itu bisa tulis kapan kejadiannya, kemudian ketika di situ pikiran itu muncul itu Mas Bensa perasaannya itu bagaimana? Atau sudah cuman khawatir saja atau mungkin masih takut yang berlebihan? Betul ya. Kita Mas Bensa tulis di situ. Terus juga sama yang tadi ketika Mas Bensa menyendiri, apakah di situ Mas Bensa betul-betul sudah apa namanya melakukan yang Mas Bensa katakan ingin yes apa namanya pergi dengan teman-teman, itu ya Mas Bensa sudah tulis juga ya. Apakah Mas Bensa bisa melakukan itu apakah tidak? Nanti kita evaluasi di pertemuan berikutnya apakah ada perubahan ataukah masih belum. Ya, kalau masih tetap masih belum ada perubahan ya nanti kita akan sesi lagi kita ubah dan kita cari cara lagi untuk merubahnya maksud saya. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran pada siang hari ini maksud saya. Saya juga terima kasih sekali untuk Mas Bensa karena ya mau mendatangi saya sendiri, mau bercerita dengan sejujur-jujurnya. Saya berterima kasih sekali Mas Bensa dengan bercerita dengan jujur, saya terbantu. Mas Bensa juga ya setidaknya bisa terbantu oleh saya. Seperti itu, terima kasih atas
karena hati Mas Bensa untuk kedepannya pertemuan berikutnya kita adakan di hari apa? Nanti kita itu hari kita chat nama aja. Oke. Nanti Mas Bensa WA aja ya. Di hari apanya di sana Mas gitu ya. Ya. Oke. Kalau begitu silahkan untuk Mas Bensa untuk melanjutkan cerita selanjutnya. Terima kasih banyak Pak ya. Sama Mas Bensa.